Sepertinya pasien mengalami gangguan otak. Enggak! Kamu bukan kakak aku! Kamu bukan kakak aku! Kamu jahat! Kamu jahat! Pergi kamu, pergi! Asma, kenapa kamu begitu? Pergi kamu! Pergi kamu jahat! Pergi! Umi, ada telepon nih kayaknya. Ada miss call nih dari Asma. Ada apa ya? Jangan telepon lagi. Kok nggak diangkat sih? Aduh, takutnya ada apa-apa nih. Pak Badrun, Iya, Umi. kita pulang sebentar ya. Umi takut ada apa-apa di rumah. Tapi Umi, kita bisa terlambat dan nanti nyampe masjidnya. Udah sebentar aja. Hati Umi tuh nggak tenang. Daripada nanti Umi Tosya nggak bisa konsentrasi. Ayo Pak Badrun, kita pergi. Assalamualaikum. Asma. Asma. Loh, Umi kenapa? Datang-datang nanyain Asma. Tadi Asma nelfon Umi, tapi Umi nggak dengar. Terus Umi telepon balik, tapi kenapa Asma nggak angkat-angkat? Astagfirullahaladzim, Asma! 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 Asma, kamu kenapa? Ya Allah, Asma! Mas Badrun! Asma! Ayo, naon ini? Mas Badrun! Astagfirullahaladzim. Iya, itu naonnya. Aduh, Ningsi. Ini mah kayaknya bau gas. Iya bener, Mas Badrun. Coba cek tabungnya. Benerin! Iya, gas ya, gas. Oh, iya, Pak. Nancy. Asma. Asma. Ya Allah, Asma. Ya Allah, kenapa ya Allah, Asma? Kenapa, Umi? Apa sih, Mas? Kayaknya teh non Asma kebanyakan menghirup gas, Umi. Oh ya, udaranya, ruangannya emang bau gas. Umi, ayo kita bawa ke rumah sakit aja, Umi, yuk. Iya, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Pak Badrun, ayo tolong bantuin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, gimana keadaannya Asma? Asma belum sadar. Ya Allah, Teteh. Umi kok bisa sampai kayak gini sih, Umi? Umi juga nggak tahu. Tiba-tiba dia udah pingsan di dapur. Pasien terlalu banyak menghirup gas. Akibatnya ada kerusakan di otaknya. Astagfirullahaladzim. Kerusakan bagaimana, Dok? Apakah masih bisa disembuhkan? Soal itu kami harus melakukan diagnosa dulu. Karena bisa sembuh atau tidaknya, kami tidak bisa tahu, Bu. Sebaiknya pasien harus dilakukan perawatan di rumah supaya bisa segera sembuh. Karena kedekatan perhatian dari keluarga itu sangat dibutuhkan untuk penyembuhan dari pasien sendiri. Ya Allah. Cobaan apa lagi yang kau berikan pada anakku, Asma, ya Allah. Waduh, bagaimana kalau udah jadi kayak gini? Aku juga salah sih, sampai Asma jadi seperti ini. Nak, kamu udah sadar? Alhamdulillah. Sepertinya pasien mengalami gangguan otak.
Udah Asma, kamu istirahat dulu ya di kamar. Asma, adiknya yang cantik istirahat di kamar ya. Anterin. Enggak. Kamu bukan kakak aku. Kamu bukan kakak aku. Asma, kamu bicara apa seperti itu? Aa ini kakak kita. Enggak. Dia bukan kakak aku. Kamu siapa? Enggak. Jangan pegang. Udah. Jangan diajak ngomong. Malah diajak ngobrol, otak lagi konslet begitu, jadi keluarnya ngawur. Asma nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini Aa Rehan, kakak kamu. Aa sampai kapan juga pasti terus sayang sama kamu. Kamu jangan lupain Aa ya. Kamu masih ingat, kamu suka? Enggak. Kamu bukan kakak aku. Kamu bukan kakak aku. Ngerti? Asma, kamu masih ingat, kamu suka? Kamu suka es krim semangka, masih ingat? Aa beli es krim semangka banyak banget. Kamu mau makan berapa aja terserah. Nggak usah takut gendut, nggak usah takut batuk. Udah sebaiknya nggak usah aja Rehan. Biar aja dia istirahat supaya lebih tenang. Iya Rehan, udah biar aja si Asma tuh istirahat dulu. Biar omongannya nggak ngaco. Enggak mau. Umi percaya dia bukan kakak Asma, Umi. Umi, bawa si Asma ke kamar deh. Abah pusing denger dia teriak-teriak kayak begitu, bawa deh ke kamar. Abah, jangan teriak-teriak begitu dong, nanti dia tambah stres. Teh, ayo kita ke kamar yuk. Kamu bukan kakak aku. Kamu bukan kakak aku, Umi. Dia bukan kakak Asma, Umi. Pergi kamu. Bukan kakak aku. Kenapa Abah sama Teh Elis kelihatan panik gitu? Asma, Aa tuh sayang sekali sama kamu. Aa pasti sedih dengar omongan kamu seperti itu. Umi minta, jangan lagi ya ngomong seperti itu. Mbok, tolong ambilin teh hangat ya buat Asma, biar dia agak tenang. Baik Umi. Asma, kamu tenang ya Asma. Udah kamu jangan stres-stres lagi. Kamu gak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik aja. Kok belum tidur juga ya? Kamu jahat. Kamu jahat. Pergi, kamu pergi. Asma, Asma, kenapa kamu begitu? Pergi kamu. Pergi, kamu jahat. Pergi. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan sama Teteh dan Abah. Neng, Asma, kasihan ya. Neng Asma kayak orang stres. Mbok, jangan ngomong kayak gitu. Tapi kenapa ya, Mbok? Kenapa rumah ini tuh bertubi-tubi dapat cobaan? Asma, kamu jangan ngomong begitu, nak. Pergi! Pergi, kamu pergi dari sini, kamu pergi! Pergi! Jangan sakitin aku takut, Umi. Asma takut. Teteh udah tenang ya, tenang ya. Dia jahat, Umi. Dia jahat, Asma takut. Selama ini ya, kamu teh cuma bisanya ceramah tadi luar. Didik anak saja tidak bisa. Manggillah mata, tingali. Ngawur baik, tidak sopan. Wah, ini bukan salah Umi. Wah, nggak usah marah-marah. Asma itu lagi sakit.
Gua harus ngertiin. Kenapa sih kamu selalu saja nentang aku? Ibu kandung kamu selalu aja membela si Marwah. Kalau saja kamu tahu aku yang melahirkan kamu, Rehan. Asma, kamu jangan ngomong gitu, nak. Enggak, Umi, tapi dia jahat. Asma takut. Asma gak mau disiksa sama dia, Umi. Asma takut. Usir dia, Umi. Kamu pergi dari sini. Marwah, cepat lah. Kasih tahu tah. Gila kayak gini, diamin aja. Wah, tolong jangan panggil dia gila, jangan sebut dia gila. Marwah, munafik kamu tanya. Pura-pura sedih. Padahal kamu kan yang ngajarin mereka semuanya tidak menghormati aku. Iya kan? Umi, udah. Umi, dari dulu Abah bilang, Umi nggak becus didik anak. Jadinya kayak gini. Makanya sekarang suruh Asma minta maaf sama si Teteh. Minta maaf. Apa Teteh minta maaf? Teh, saya atas nama Asma dan saya sendiri, saya mohon maaf ya Teh. Maafkan saya, memang saya salah. Nggak bisa mendidik anak. Senandung laguku, ku nyanyikan selalu untukmu. Umi penyejuk hatiku, tanpamu tiadalah Alhamdulillah kamu bisa tidur, nak. Semoga kamu segera pulih. Seberat apapun penyakit kamu, kalau Allah berkehendak pasti akan sembuh. Karena kesembuhan hanyalah milik Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Umi akan selalu mendoakan kesembuhanmu. hatiku. Umi kaulah harapanku. Kasihan Asma, harus mengalami hal-hal seperti ini sampai dia nggak kenal sama Mas Rehan. Asma, sarapan dulu yuk. Ini aku bawain roti kesukaan kamu. Ya udah, aku suapin ya, biar kamu makan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Asma? Kenapa dia sampai mengalami hal-hal seperti ini? Dia seperti mengalami peristiwa yang sangat berat sampai jadi kayak gini. Aku akan coba tanya-tanya. Siapa tahu aja Asma bisa cerita sama aku. Asma, kamu semalam kamu teriak-teriak, kamu bilang kalau Rehan itu bukan kakak kamu. Terus Rehan itu sebenarnya siapa? Rehan, kakak aku. Iya, kamu kan bilang kalau Rehan itu bukan kakak kamu. Terus maksud kamu Rehan itu siapa? Enggak. Kapan aku bilang begitu? Kayaknya Asma nggak ingat apa-apa. Apa bener? Emang dia punya masalah serius sama otaknya? Tapi aku harus coba tanya lagi. Asma, kamu juga bilang kalau Teh Elis tuh jahat banget sama kamu. Emang Teh Elis tuh ngapain ke kamu? Kok kamu bisa bilang Teh Elis jahat sama kamu? Kamu kenapa bisa setakut itu sama Teh Elis? Asma, coba kamu ingat-ingat lagi. Kenapa kamu bisa setakut itu sama Teh Elis? Ngapain di sini? Enggak, Teh.
Aku cuma ngasih sarapan roti buat Asma. Banyak alasan. Asma itu mesti istirahat, tidak boleh diajak banyak ngomong. Nah, otaknya tak kudu istirahat lah, ngerti enggak? Teh, aku tuh cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Asma. Biar aku bisa ngebantu dia. Tidak boleh. Ngerti tidak? Ngomong mana teh. Asma, ikut gua yuk. Ya, gua mau ngomong. Ya. Bye-bye. Asma, kamu tuh gak boleh ngedeketin dia tuh. Nah, si Afifah, dia tuh orang jahat. Astagfirullahaladzim, Teh. Teteh kok ngomongnya kayak gitu sih, Teh? Aku tuh cuma niat buat ngebantuin Asma. Teteh jangan adu domba aku sama Asma. Mau ngapain lagi kesini? Keluar. Ini makanannya Asma belum habis. Aku masih mau ngasih makan Asma. Ayo Asma, dimakan lagi ya makanannya. Sial. Kalau aku biarkan Afifah ada di dekat Asma terus, bisa-bisa Asma ngoceh macem-macem dan bocorin rahasiaku. Kalau aku ini ibu kandungnya Raihan. Tapi lihat saja, kamu akan menyesal karena sudah coba mengusik ketenanganku.